Gubernurnya juga tidak fokus dia apa yang akan dia berikan di dunia pendidikan semasa dia masih diberikan kekuasaan itu. Dan kita menghendaki pemimpin ke depan yang sudah dipilih kemarin oleh masyarakat Aceh punya wawasan terhadap pengembangan pendidikan ke depan ini. Ingatlah bahwa setiap kepala dinas harus fokus bagaimana menjaga martabat dan hartabat seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-32 tahun kelima edisi Senin 9 Desember 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Rekan PTM, kita masih membahas tentang isu pendidikan di Provinsi Aceh dengan tema gonta-ganti kadis tak sesuai kualifikasi. Benarkah pendidikan Aceh semakin terpuruk? Bersama narasumber kita, Haji Salman SPD MAG. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, kabar baik sekali. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah hadir ke PTM hari ini berbicara tentang tema kita yang sedikit agak sensitif ya, tapi tidak apa-apa. Kalau nggak ada tema seperti ini mungkin penonton tidak menonton. Jadi gonta-ganti kadis, tapi benar. Tema ini benar sesuai dengan fakta nih Pak Salman, karena memang berbicara masalah pendidikan Aceh dari tahun 2020 prestasinya itu naik turun. Itu seperti apa Anda melihatnya? Saya melihat bahwa gonta-ganti kepala dinas pendidikan itu yang pertama kebutuhan ya, karena ada kekosongan. Tidak ada masalah gonta-ganti itu. Yang jadi masalah adalah kita kehilangan sosok yang punya kapabilitas sebagai seorang yang berpengalaman di dunia pendidikan, yang tahu seluk-beluk pendidikan, yang tahu apa yang dibutuhkan oleh pendidikan, yang tahu peta pendidikan di Aceh. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Tapi semua bisa mempelajarinya, siapapun bisa duduk asal mau mempelajarinya. Masalah sekarang adalah dirasakan oleh publik bahwa gonta-ganti kepala dinas pendidikan selama ini itu lebih banyak dipengaruhi oleh tendensi politik. Ya, itu lebih banyak seperti itu, bukan dari sisi profesionalisme itu yang berkembang di tengah masyarakat ya, yang saya kira seperti itu. Jadi makanya kita mengharapkan bahwa masyarakat di dunia pendidikan ini, orang-orang yang peduli kepada pendidikan ini mestinya memberikan pertimbangan-pertimbangan lah kepada pimpinan daerah agar siapapun boleh menjadi kadis pendidikan, tapi punya kualifikasi tertentu, punya kapabilitas dan pengalaman, serta mampu menjawab tantangan-tantangan pendidikan selama ini. Berarti selama ini Anda melihat bahwa kadis kita tidak punya kualifikasi sama sekali? Kalau kualifikasi akademik yang sifatnya fungsional sebagai seorang pendidik ini tidak ada selama ini, yang sudah berlangsung beberapa kali ganti. Jadi bukan berbasis seorang yang berlatar belakang pendidikan gitu. Selama ini tidak ada. Kenapa? Apakah memang pemerintah tidak ada purpose untuk pendidikan di Aceh? Kita tidak tahu persis pertimbangannya apa. Tapi terakhir itu adalah di masa Anas M. Adam. Itu orang yang memang dari awal dia adalah di dunia pendidikan bergelutnya gitu. Tapi setelah itu kita tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah. Seberapa urgen ini untuk kadis menentukan nasib pendidikan di Aceh nih Pak Salman? Kalau disebut seberapa urgen ini sebenarnya ini adalah hajat hidup masyarakat Aceh ke depan. Bagaimana kita melihat orang Aceh ke depan, lihatlah di pendidikannya gitu. Jadi tidak boleh main-main. Begitu pentingnya seorang yang punya visioner, yang memiliki visioner di bidang pendidikan ini, yang tahu dia dari sisi mana yang harus diperbaiki. Kalau memang selama ini dipandang bahwa pendidikan Aceh ini terpuruk, jadi dia harus tahu kalau terpuruk di mana keterpurukan itu, di mana titik-titik terpurukan itu yang harus diketahuinya. Diajaklah. Jadi misalnya ada komunitas, bukan komunitas lah, sebuah lembaga
khas Aceh itu ada Majelis Pendidikan Aceh itu misalnya. Rembuklah seluruh pendidikan Aceh. Apa benar? Jadi jangan nanti stigma negatif terus menerus kepada siapapun yang menjadi kadis pendidikan. Jadi stigma seolah nggak berdaya. Jadi apa yang dirasakan oleh masyarakat ini bahwa ada kecenderungan bergantinya pimpinan di pendidikan daerah ini itu berakibat fatal kepada rontoknya kualitas pendidikan di Aceh. Jadi jangan menjadi kambing hitam seorang kepala dinas pendidikan ini, jangan. Seluruh masyarakat yang peduli kepada pendidikan, terutama yang sudah mendapatkan kewenangan seperti MPD, ini wajib, MPA lah sekarang, ini wajib untuk mengawal siapapun kepala dinasnya. Jadi kalau kena perseorangnya kan tidak etis lah. Maka seperti tema hari ini, kalau kena kepada seseorang itu nggak etis ya, lah karena memang yang bekerja bukan hanya kepala kadisnya aja, tapi semua stakeholder. Tapi yang menentukan decision-nya kan kebijakannya dari leadernya. Makanya leadernya ini yang harus banyak belajar gitu, dan harus diberikan masukan apa ya yang kurang dari leader ini. Ini MPA, Majelis Pendidikan Aceh, harus memberikan kontribusi terus menerus, harus mengawal dia. Berarti fungsi MPA juga tidak ada selama ini kalau saya lihat ya, yang saya lihat selama ini MPA juga kurang bergerak dalam hal ini. Apakah saya tidak tahu, tapi yang terasa di denyutnya itu kurang selama ini. Saya juga berdialog dengan mantan-mantan pengurus MPA, juga terasa sama seperti yang saya rasakan bahwa denyutnya kurang selama ini. Saya memang tidak mampu menunjukkan di mana kurangnya pendidikan di Aceh, tapi yang jelas, yang dirasakan oleh masyarakat, yang diinfokan oleh masyarakat lewat media, bahwa kita peringkat indeks human index itu, indeks sumber daya manusianya, itu kita di bawah sekali. Bahkan yang paling miris itu ada yang mengatakan bahwa kita ini di bawah Indonesia Timur lah, begitu, seperti itu. Termasuk sebenarnya data-data kelulusan per tahun itu Provinsi Aceh masih dinilai kurang nih, Pak Salman. Dan apakah ini tugas dari Kadis harusnya mengevaluasi dari seluruh kegiatan yang ada atau seperti apa? Semua yang terkait dengan dunia pendidikan di Aceh selama ini seperti kurang perhatian. Kurang perhatian dari siapa? Kurang perhatian pertama dari pengambil kebijakan, dari gubernurnya misalnya. Dia tidak, barangkali ya, gubernurnya juga tidak fokus dia apa yang akan dia berikan di dunia pendidikan semasa dia masih diberikan kekuasaan itu. 5 tahun yang lalu itu misalnya, apa yang muncul, yang Aceh Carangnya yang muncul, Aceh Carang itu apa hari ini dirasakan kan seperti biasa aja gitu loh. Seperti biasa, enggak, Aceh Carangnya di mana sekarang hari ini? Bahkan ini maaf sekali, fakultas-fakultas favorit itu banyak diisi oleh orang-orang luar, bukan orang Aceh. Itu ada indikasinya itu seperti itu. Saya orang yang berinteraksi dengan pelaku-pelaku pendidikan, apakah di Unsyah ataupun di Unimal itu waktu saya di Lusmawe itu juga banyak dosen yang menyampaikan bahwa fakultas-fakultas yang favorit itu banyak diisi oleh orang luar. Pertanda bahwa pelajar kita, alumni dari sekolah-sekolah menengah umum ini tidak mampu berkompetisi di saat masuk perguruan tinggi. Itu jadi persoalan. Memang ada, tapi tidak mendominasi. Yang ke UI ada, hanya beberapa orang, tapi tidak memenuhi persentase kelulusan untuk tingkat jumlah siswa yang ada di Provinsi Aceh. Begitu ya Pak Salman ya. Tapi menunjuk dengan kepentingan politik itu tidak etis Pak Salman untuk di Kadis Pendidikan. Menunjuk sesuai dengan misalnya kedekatan emosional atau politik jasa mungkin. Ya, sebenarnya awalnya sudah bagus itu dibuat asesmen lah, dibuka lelang jabatan, bagus. Tapi ketika kemarin pergantian karena ada banyak PJ-PJ-nya dan sebagainya, ini kan tidak berlaku lagi. Jadi seolah di ranah pendidikan ini masih belum serius ya, masih dianggap sepele sekali lah, nggak apa-apa. Siapapun menjadi kadis pendidikan kan ini sudah otomobil, bergerak sendiri, kepala sekolah bergerak sendiri dan sebagainya.
Jadi tidak ada satu upaya, kalaupun yang lama hilang, yang berbasis pendidikan hilang, sebenarnya ada upaya. Upaya ini yang tahu tentang peta pendidikan di Aceh ini siapa gitu. Harus ada masukan-masukan seperti itu di pemerintah, harus ada. Ada fit and proper testnya. Iya, harus ada. Ini orangnya, ini orangnya. Jangan ada kepentingan-kepentingan politik kan, karena ya maaf cakap, kalau masih berkutat ke anggaran, pembangunan sarana, proyek dan sebagainya, memang yang paling menggiurkan itu adalah di dunia pendidikan, karena masih banyak sekolah-sekolah yang butuh anggaran. Kita anggap aja lah 20% anggaran APBA terserap untuk pendidikan. 20% itu angka yang sangat signifikan tinggi. Dan dengan anggaran seperti itu tidak mampu mendongkrak pendidikan di Aceh, Pak Salman. Apakah ini menjadi karena memang pengelolaan anggarannya juga nggak tepat, atau memang hambur-hambur uang memang tidak tepat sasaran, atau seperti apa nih? Atau memang menjadi bisnis di dunia, mencari bisnis di dunia pendidikan? Ini maaf lagi ya, kalau memang di dunia pendidikan sebenarnya bukan dunia bisnis dia memang sebenarnya ya. Tapi idealnya ya, idealnya itu bukan bisnis. Makanya kalau ada yang berbisnis itu kualat gitu. Kualat ya? Kualat. Terkena kan, banyak kepala dinas yang terkena dengan masalah hukum itu kan, karena berbisnis. Karena pendidikan ini harus tulus dia. Dan pendidikan kalau dia orientasikan kepada mutu pembelajaran, mutu guru dan sebagainya, di situ tertutup peluang bisnis. Karena guru paling penting. Pembinaan guru sekarang bagaimana? Berapa alokasi pembinaan guru? Berapa kesetaraannya? Begitu juga memberikan pelatihan-pelatihan yang menjurus kepada peningkatan kompetensi guru misalnya. Itu pasti tidak bisa berbisnis dengan situ. Berbisnisnya kan kalau ada kata berurusan dengan sarana prasarana, dengan pengadaan mobil dan sebagainya, kan di situ sebenarnya. Makanya dulu pernah ada wacana bahwa hal-hal yang bersifat pengadaan itu jangan dikelola oleh pendidikan. Pendidikan kelola pendidikan gitu. Jadi lemparkan saja apa kebutuhan sarana mobil dan sebagainya itu kepada pihak ketiga saja. Apakah di situ ada dinas pekerjaan umum dan sebagainya, terserah. Ya, jadi dulu pernah di-cut kewenangannya, tidak mengurus masalah sarana prasarana. Tapi itu gagal terus karena apa? Karena barangkali itu akan mengurangi jatah-jatahan, itu akan mengurangi. Ini terus akan bergelut seperti itu ke depan kalau kita tidak berupaya untuk menjernihkanlah fungsi daripada dinas pendidikan itu sendiri. Karena fungsinya itu adalah, yang paling utama fungsinya adalah bagaimana menciptakan profesionalisme guru itu. Bahwa yang lulus jadi guru itu adalah orang-orang yang memang profesional di bidangnya. Jadi uji kompetensi guru sebenarnya harus menjadi satu program dari dinas pendidikan. Memang itu nggak membawa keuntungan finansial, ya, habis uangnya untuk tutor, untuk macam-macam seperti berarti itu. Berarti yang paling banyak sebenarnya bisnis di pendidikan itu di bagian sarana prasarana, fasilitas, infrastruktur. Dan ini dikelola juga oleh dinas pendidikan. Menurut Anda nih Pak Salman, 20% APBA apakah itu tinggi atau memang cukup atau memang kurang untuk pendidikan di Provinsi Aceh kalau dibandingkan dengan provinsi lain? Sebenarnya sama-sama uangnya sama, tetapi mereka lebih maju. Ya. Dari faktor ketinggalan kita itu masih kecil, karena kita sudah lama tertinggal. Masa konflik itu adalah masa yang menjadi korban utama adalah dunia pendidikan. Masa istilahnya ada rentang waktu yang panjang kita tidak memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh. Kita terus sibuk dengan penyelesaian konflik dan sebagainya. Banyak sarana prasarana dibakar dan sebagainya, juga tingkat minimnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya juga tinggi, karena sekolah itu nggak penting, seolah-olah ada dibangun image bahwa tanpa sekolah pun bisa seperti itu, tanpa sekolah pun kita dapat kedudukan dan sebagainya. Jadi pendidikan ini sudah dirasuki oleh pikiran-pikiran negatif
tidak kita kembalikan kepada harkat dan martabat dari nilai pendidikan itu sendiri. Maaf cakap lah misalnya, untuk apa sekolah-sekolah yang paket T aja bisa jadi caleg, paket C aja bisa menjadi bupati dan sebagainya. Itu sebenarnya merontokkan harkat dan martabat dunia pendidikan seperti itu. Jadi kita ketinggalan. Lalu sekarang dengan dana 20% dari APBD kita mau mengejar, itu capek karena orang lain sudah bangun duluan gitu loh. Oke, jadi kita tertinggal ya, meskipun angkanya signifikan, tetapi masih tetap tertinggal dan tidak cukup seperti itu. Dan juga kita tergopoh-gopoh mengelola itu. Tergopoh-gopoh seperti apa? Apakah dikejar oleh deadline, dikejar ini begini gitu kan. Bahkan dana abadi pendidikan juga sekarang kan kita nggak tahu lagi gimana dana abadi. Dulu ada dana abadi, saya dengar-dengar. Ada dana abadi, masih dibukukan di bank kayaknya. Saya nggak tahu lagi tuh. Ada dana abadi tetapi tidak tersentuh atau kita tidak tahu bagaimana nasib. Tidak terpublis. Tidak terpublis. Dan ini nggak dibicarakan. Saya tengok nih Pehtem ini berani mengungkapkan ini. Mungkin nanti setelah ini ada orang-orang yang mengungkapkan dana abadi. Iya, yang merah telinganya. Lalu dia mengungkapkan mana dana abadi pendidikan dulu yang pernah ada. Oke, dana abadi itu digunakan untuk apa? Emangnya untuk khusus pendidikan? Sebenarnya ya untuk pendidikan. Untuk menyekolahkan misalnya ada dokter misalnya kan. Sumbernya dari mana Pak Salman? Itu saya tidak tahu persis ya sumbernya ya. Tapi dulu pada masa Syamsuddin Mahmud udah itu dana pendidikan itu. Angkanya apakah cukup tinggi? Cukup tinggi pada saat itu. Dan itu yang membuat pada masa Irwandi dikirimnya beberapa periode, beberapa rombongan untuk sekolah ke luar negeri itu, yang sekarang nggak tahu lagi di mana. Masa Irwandi pernah muncul, ya. Nah, sekarang nggak muncul lagi dana itu. Dari dana itu dari mana datangnya dana tersebut saya pun nggak paham benar. Itu. Pak Salman, mulai dari Pak Al-Hudri ya, masa Pak Al-Hudri sampai Pak Martunis hari ini, pendidikan Aceh kerap menuai kritikan. Iya, itu kita akui itu. Kritikan ya, dengan jumlah anggaran dan juga seperti apa. Apakah dari Pak Al-Hudri atau dari sebelumnya semakin terpuruk sampai hari ini? Kalau disebut semakin terpuruk ini pasti dibantah gitu kan. Pasti dibantah. Dibantah dengan apa? Datanya dibantah bahwa mereka mengungkapkan bahwa di saat ada yang lulusan-lulusan dari sekolah menengah atas mampu menerobos perguruan-perguruan tinggi, walaupun secara persentase masih kecil, itu sudah meningkat dari tahun yang lalu. Seperti itulah. Tapi ekspektasi kita kan belum tercapai gitu. Apalagi kalau bicara pendidikannya bukan dari sisi kuantitatif ya, seperti jumlah lulusan dan sebagainya di perguruan tinggi ya, tapi lebih kepada kualitatif seperti karakter anak dan sebagainya. Ini kan tidak pernah dipublis gitu kan. Banyak anak-anak yang saya tengok yang di medsos itu kadang-kadang tingkat numerasi dia masih rendah, tingkat literasi masih rendah. Tingkat pembahagian perkalian juga masih belum mampu, membaca juga masih sangat rendah dayanya. Ini salah siapa Pak Salman? Apakah salah gurunya yang memang tidak paham metode atau seperti apa? Sebenarnya ini sudah kompleks sekali permasalahannya. Tingkat guru misalnya, kalau kita lihat dari guru itu sudah disibukkan dengan administrasi yang berjubel gitu ya. Administrasi apa aja dia, pokoknya harus ini aplikasi apa aja gitu. Kemudian tambah lagi dengan dunia digital sekarang ini, ada kelas digital dan sebagainya. Jadi anak-anak ini malas membaca buku. Sekarang nggak ada baca buku lagi. Sementara saya ketahui bahwa dari medsos juga bahwa di luar negeri itu sudah kembali ke baca buku. Bagaimana anak-anak ini punya wawasan, punya kemampuan berkomunikasi, punya kemampuan menarasi. Jadi kalau hanya dengan jet aja tiap hari, nggak ada kemampuan masyarakat siswa kita itu bernarasi ya. Kecuali di madrasah di sekolah itu ada debat misalnya, cuma hanya berapa orang. Oke. Gitu. Tapi Pak Salman menarik ini karena kita berbicara masalah kualitas pendidikan Aceh dan gonta-ganti juga Kadis itu menjadi pokok permasalahan pendidikan di Provinsi Aceh. Jadi pemirsa PTM kita bisa melihat indeks ya prestasi dan juga kelulusan mulai dari tahun 2020 sampai sekarang meningkat walaupun itu tidak signifikan. Tapi Pak Salman 6 bulan lah, 5-6 bulan Pak Martunis menjadi Kadis hari ini. Apakah sudah cukup kita kritik atau memang 6 bulan itu belum apa-apa Bu Mina misalnya? Ya,
Dari segi kepribadian Pak Martunis, Pak Kadis, itu kepribadian yang bersahaja ya. Artinya bersahaja, dia sebenarnya punya pemikiran-pemikiran yang bagus terhadap bagaimana memberdayakan pendidikan. Cuman kita kan tidak melihat hasilnya di dalam kebijakan gitu. Dalam kebijakannya, dari segi kepribadiannya luar biasa sekali kan. Perencanaannya belum ada ya. Jadi sepertinya hanya menjalani rutinitas yang ada selama ini saja. Apa rutinitas keseharian itu yang dijalankannya. Mungkin ya ada faktor-faktor barangkali menunggu pimpinan yang baru nanti dengan visi yang baru, kita nggak tahu pasti kan. Karena masalah kekosongan kepemimpinan yang gonta-ganti kepemimpinan gubernur misalnya yang seperti yang terjadi di kita ini, itu sangat mengganggu kinerja kepala dinas apapun itu ya, bukan hanya dinas pendidikan. Jadi PJ-PJ itu tidak membuat para kepala dinas ini, PJ-PJ gubernur maksudnya, itu tidak membuat nyaman kepala dinas bekerja. Mungkin aku besok akan diganti seperti itu. Jadi platform ini tidak dapat dijalankan karena ada pengaruh-pengaruh yang tanda kutip itu ketidaknyamanan bekerja gitu. Oke. Itu yang saya rasakan ya, seperti itu ya. Jadi memang belum ada perencanaan ya, ataupun data yang dipublikasikan kepada masyarakat apa sih yang harus dikerjakan selama menjabat sebagai Kadis Pak Salman ya, sehingga ini tidak termapping dengan baik. Pak Salman, Anda tadi mengatakan bahwa persoalan pendidikan Aceh bukan hanya dilimpahkan kepada Kadis, tapi juga Kemenak nih, wilayah Kemenak. Nih apa standar? Apakah sama nih acuannya Kemenak di pendidikan di Kemenak sama dinas pendidikan atau berbeda? Kalau dilihat dari kurikulum sebenarnya Kemenak itu mengikuti kurikulum pendidikan nasional. Cuman ada penambahan karena ada Kementerian Agama itu, madrasah itu adalah lembaga pendidikan umum yang berbasis atau berciri khas agama, itu dalam undang-undang seperti itu disebutkan. Jadi karena ada plusnya pelajaran agama yang lebih banyak. Tapi secara pelajaran-pelajaran yang kurikulum secara nasional itu Kementerian Agama mengikutinya. Sama-sama berarti? Sama. Cuma yang plusnya karena agamanya yang lebih plusnya di situ. Di agama yang plusnya itu. Ada Quran hadisnya, ada fikihnya. Jadi tidak 2 jam seperti di sekolah umum. Jadi plusnya seperti itu. Oke, tapi ada nih titipan pertanyaan dari masyarakat ataupun dari seorang guru nih Pak Salman ya. Katanya nih, kenapa administrasi di wilayah Kemenak itu terkesan terlalu terlambat informasi dibandingkan dinas pendidikan? Apakah memang tidak ada penyesuaian atau seperti apa? Atau beda range nih? Iya, pertama kami kan kalau tidak ada turunan juknis apapun ya dari Kementerian Agama Pusat, itu nggak ada perubahan apa-apa. Misalnya tidak ada perintah untuk membuat aplikasi ini, kemudian pembelajaran metode pembelajaran ini dan sebagainya. Itu enggak bisa kita langkahi. Oke, berarti acuannya tetap ke nasional. Tetap ke nasional juga. Kalau misalnya dinas pendidikan di provinsi di provinsi, ya Pak. Ya. Gitu. Kami ada acuan nasional. Ya. Tetap bahkan lebih khas lagi, ada bukan kewenangan sebenarnya ya, semacam diberikanlah sedikit keistimewaan kepada lembaga-lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama untuk berinovasi. Kurikulum nasional oke, tapi ada inovasinya seperti di MAN 1 sekarang misalnya. Dibuatlah kelas olimpiade, kelas kedinasan dan sebagainya. Itu kan bentuk-bentuk inovasi. Jadi anak-anak nanti difokuskan seperti itu. Bahkan jika ada lembaga pendidikan yang di bawah Kementerian Agama yang seperti tahfidzul Quran kan, ada program khusus ya, tahfidzul Quran, itu yang lebih jelas. Itu diberikan ruang oleh Kementerian Agama. Kan tidak ada SMA tahfidzul Quran, kan nggak ada. Gitu. Pak Salman, ini menarik karena kita kalau membandingkan ini kontribusi dari lulusan SNBT ya dari Kemenak, wilayah Kemenak, kemudian tingkat SMA dari wilayah dinas pendidikan. Berapa signifikan sih perbandingannya? Kalau saya tengok dari sisi
memang kita kalah jauh karena murid kita juga rendah gitu kan. Maknanya adalah kalau madrasah alumninya yang masuk ke perguruan tinggi dibandingkan dengan sekolah, kan banyak sekolah. Karena apa? Sekolah itu punya jumlah yang lebih tinggi daripada madrasah. Tapi ketika yang terlihat ya, khususnya di Banda Aceh terutama, alumni MAN 1 itu mendominasi. Hampir kemarin 98% lah lulus di perguruan tinggi. Itu MAN 1 aja seperti itu. Ada juga MAN-MAN lain tapi tidak sebesar itu ya. Nah, dalam artian bahwa kalau dilihat dari segi kompetitifnya, persaingannya, sebenarnya mohon maaf, madrasah itu sekarang sudah lebih maju, lebih tinggi angka kelulusan di perguruan tinggi. Oke, dibandingkan dari dinas pendidikan. Mungkin ya dinas pendidikan dalam hal ini SMA, itu tadi SMA, SMK itu tadi karena mungkin barangkali karena terlalu banyak gitu kan, sehingga terkesan sedikit gitu. Karena banyaknya. Harusnya banyak presentasinya lebih tinggi juga. Enggak, kalau dibandingkan dengan berapa jumlah siswa kami. Oke. Nah, jadi kalau dibandingkan juga sekolah kami madrasah itu kan, itu kan lebih kecil jumlahnya ketimbang SMA. Oke. Pak Salman, untuk last question nih Pak Salman, tapi berbicara masalah pendidikan Aceh, seolah-olah kesannya dari beberapa narasumber juga di PTM sebelumnya mengkritik Kadis nih, tapi selalu berbicara soal sekolah-sekolah unggul, seolah-olah sekolah di provinsi di kabupaten, 23 kabupaten yang lainnya hilang ditelan pandangan dari Kadis sendiri. Yeah. Apakah memang pendidikan kita hanya fokus kepada pusat sentralnya atau memang tidak merata sama sekali sampai ke daerah-daerah? Saya sebenarnya tidak sependapat kalau kita mempertahankan misalnya satu sekolah unggul. Itu dari sejak awal dirintis itu saja sekolah unggul. Sampai hari ini itu dipertahankan sebagai sekolah unggul tanpa ada upaya pengembangbiakan gitu loh. Yeah. Nah, kesalahannya adalah ketidakmampuan. Dulu kok mampu misalnya seorang gubernur, seorang kepala dinas melahirkan satu lembaga pendidikan unggul misalnya. Lalu ada gubernur baru, kenapa tidak ada? Ini unggul lagi gitu. Di beberapa kabupaten kota ya? Iya, seperti itu. Jadi ada pengembangbiakan gitu. Ya, kami juga itu aja, terus ya. Saya juga mengoreksi diri di madrasah juga. Kenapa MAN 1 saja misalnya, kepada MC 1 aja unggul. Saya sudah sampaikan kepada ini semua harus kita buat setara pendidikannya. Nggak ada lagi sekolah-sekolah yang diunggulkan, yang diistimewakan, nggak seperti itu. Semua sama. Negara luar sudah semua. Nggak ada lagi semacam tanda petik bahwa ini istimewa, ini tidak gitu. Itu semuanya karena kan ada image yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa lembaga pendidikan ini lebih mampu memberikan kualitas pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Jadi saya beberapa kali di Banda Aceh ini sampaikan kepada teman-teman kepala madrasah, coba ubah image itu bahwa MSN 2 juga ada bagus. Min 6 juga, min 7 juga bagus, min 1 juga bagus misalnya seperti itu. Jangan min 6 aja, min Jambu Tepe aja seperti itu, jangan seperti itu. Oke, artinya pemerataan keseluruhan di 23 kabupaten kota, tidak ada istilah pilih kasih ya. Sebenarnya tapi kenyataannya banyak ya. Mungkin itulah artinya tadi kembali ke persoalan awal ya, kita tidak berurut rembuk begini. Hebatnya kita hari ini, berapa kita lahirkan pendidikan yang unggul yang baru gitu. Ditantang kita gitu. Baik Pak Salman, karena waktu kita sangat terbatas ini Pak, silakan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah, mungkin kepada kepala dinas atau kepada gubernur nanti yang terpilih untuk memilih Kadis tepat sasaran, tidak lagi sesuai dengan seperti apa gitu. Ya. Baik, kepada seluruh para pemirsa PTM dan juga masyarakat peduli kepada pendidikan, mari kita terus mengawal perjalanan pendidikan di Aceh ini ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih modern, yang lebih berperadaban gitu.
dan kita menghendaki pemimpin ke depan yang sudah dipilih kemarin oleh masyarakat Aceh punya wawasan terhadap pengembangan pendidikan ke depan ini. Jadikanlah pendidikan itu sebagai fokus dan lokus kerja kita yang dicatat oleh sejarah bahwa kita pernah menjabat sebagai seorang pemimpin di negeri ini yang punya kepedulian istimewa kepada dunia pendidikan, termasuk bagaimana memilih kadis. Kalaupun misalnya ada kepala dinas yang tidak berbasis pendidikan, tapi dia belajar cepat untuk menangani persoalan pendidikan, dan dia harus juga mampu menjawab. Andai kata ada kritikan-kritikan terhadap rendahnya pendidikan, itu harus dia mampu jawab dengan data, dengan fakta, dengan program dia menjawabnya. Bukan dengan narasinya, tapi dengan programnya. Apakah mereka akan diberikan pendampingan dari misalnya Majelis Pendidikan Aceh ataupun dari praktisi pendidikan di dunia akademik yang terus mengawal pendidikan ini. Kita tidak menghargai bahwa pendidikan ini berjalan sebagaimana adanya aja. Pokoknya yang namanya pendidikan sudah berjalan seperti ini, jalan kayak gitu, jangan seperti itu. Harus ada, pendidikan itu harus berubah dia ke arah yang lebih bagus, ke arah yang lebih berkualitas. Ingat bahwa pendidikan itu bermutu bukan ditentukan oleh bagusnya gedung, bukan ditentukan oleh pagar yang mewah, tapi ditentukan oleh kualitas guru, oleh kompetensi guru, oleh jiwa guru yang punya pengabdian tinggi kepada dunia pendidikan. Dan ingatlah bahwa setiap kepala dinas harus fokus bagaimana menjaga markat dan hartabat seorang guru. Hari ini kita peringati Hari Guru Nasional, Hari PGRI, dan dunia pendidikan tidak bisa melepaskan diri dengan peran guru yang profesional. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Salman atas waktunya. Baik pemirsa PTM yang ada di rumah, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like dan subscribe juga. Saya Siti